Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Hermawan Saputra dalam Hermawan Saputra Official Channel untuk program Suksesi Sudut Kesehatan seputar Indonesia. Yang kali ini kita akan membahas tentang situasi global ketika kesehatan publik terluka karena konflik global. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini adalah satu bahasan yang kiranya masih berkaitan dengan polemik antar bangsa dan juga sejarah peradaban di dunia. Baru-baru ini, Sobat Sehat, kita menyimak betapa Gaza di Palestina terus dibombardir oleh Israel. Walaupun sejak awal sudah banyak dicerca dan juga menjadi keprihatinan dunia, Gaza tetap saja seolah-olah sendirian menghadapi Israel. Dan per tanggal 27 Juni tahun 2025 ini, itu lebih dari 56.000 orang sudah tewas, 132.000 diantaranya cedera, dan tentu dalam tekanan kehancuran, sanitasi menjadi buruk, akses pelayanan kesehatan tidak lagi bisa, rumah sakit dibombardir, fasilitas kesehatan hanya tinggal puing, dan semua infrastruktur dasar kehidupan juga lelah dan tidak sanggup lagi mempertahankan sisi kemanusiaan secara mendasar. Di Gaza muncul berbagai fenomena kesehatan lain. Kasus-kasus polio dan juga kolera mulai muncul. Dan di tahun lalu sebenarnya di 2024 dikategorikan menjadi KLB. Kejadian luar biasa karena semua infrastruktur sanitasi, air bersih, dan akses pelayanan kesehatan memang tidak lagi bisa dikatakan layak untuk aspek kemanusiaan. Nah, di Gaza problematiknya itu ditambah dengan memang adanya penyerangan pasukan Israel yang memang menyasar vaskes beserta pendukung dan penunjangnya. Ambulan pun ditembaki, orang yang sakit tidak bisa akses, orang-orang lansia udah banyak yang akhirnya tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan, dan penyakit degeneratif atau tidak menular atau non communicable juga tumbuh kembang seiring dengan akses yang terbatas. Ibu-ibu hamil dan menyusui tidak lagi mampu untuk memberikan kecukupan ASI dan nutrisi untuk keluarganya. Anak-anak lahir dalam keadaan prematur. Jutaan orang tidak bisa berdaya, ribuan harus terkapar, dan banyak generasi yang terancam masa depannya. Konflik tentu tidak membawa kebahagiaan, tetapi konflik di Gaza karena perlakuan Israel lebih tragis dari yang bisa dibayangkan manusia di abad modern ini. Sobat Sehat Indonesia, konflik-konflik global ini tidak hanya terjadi di belahan Middle East atau Timur Tengah seperti di Gaza dan Palestina, tapi juga di belahan Afrika itu muncul perang saudara. Kita tahu bagaimana berita di dunia Arab itu lebih memang menggema, walaupun banyak juga yang tidak mampu memberikan objektivitasnya. Ada silence war yang terjadi di Afrika terutama ya. Nah, di Afrika terutama antara Sudan dan Sudan Selatan itu terjadi pertempuran. Sebenarnya ada perbedaan pandangan politik, pandangan ideologi, kesukuan, ras, dan pada akhirnya membelah Sudan menjadi Sudan dan Sudan Selatan. Pertempuran di sana itu menyebabkan konflik yang parah sekali. Baru-baru ini ada 40 orang tewas karena di rumah sakit yang diserang, orang sedang mengakses pelayanan kesehatan tapi tidak berdaya karena ditembaki, dibom, dihancurkan. Dan konflik ini terus berlanjut. Makanya Sudan yang memang negara dengan ekonomi yang tidak kuat menjadi lebih terpuruk, tidak lagi mampu berdaya karena konflik antara suku, sektarian yang terjadi, dan pada akhirnya mengorbankan situasi kemanusiaan dan juga berdampak masif terhadap kesehatan publik. Lebanon dan Ukraina juga demikian adanya. Lebanon adalah juga korban konflik karena posisinya yang ada di samping Israel. Di situ juga ada Hizbullah yang mengobarkan perang melawan Israel, akhirnya juga kena serangan, kena juga peperangan,
Dan Ukraina kita tahu sejak lama, beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu berkonflik dengan Rusia. Di negara-negara seperti Lebanon dan Ukraina, itu terdapat antimikrobial resisten yang tinggi. Penyakit-penyakit yang tadinya bisa diobati dan secara berkala bisa disembuhkan dengan mengonsumsi obat, itu menjadi lebih resisten karena tidak lagi tepat untuk konsumsi obat, tidak lagi tepat penanganan dan akses terhadap pengobatan perawatan itu menjadi tidak mampu dilakukan oleh masyarakat dan tidak mampu disuplai oleh infrastruktur negaranya. Nah, yang lebih dahsyat lagi, ini juga terjadi antimikrobial resisten yang beberapa bakteri di sana itu karena situasi yang buruk, sanitasi juga yang buruk, itu selalu terjadi di masa peperangan. Kita bisa mengenal istilah ini dengan istilah yang AMR ya, yang akronimnya adalah AMR, tetapi sebenarnya penyakit-penyakit ini memang bukan penyakit baru yang seringkali bakteri penyebab AMR ini karena memang tadi kerusakan sistem lingkungan dan juga pengobatan yang terputus, maka dia tidak sanggup untuk disembuhkan dengan cepat. Kasus-kasus pneumonia yang disebabkan oleh bakteri itu sering terjadi. Kerusakan infrastruktur masif terjadi. Wabah menular, polio, kolera juga terjangkiti. Negara-negara di dunia seperti Ukraina dan Lebanon sebenarnya relatif lebih baik. Mereka masih bisa disupport oleh negara-negara sekutunya ya. Misalnya Ukraina itu dianggap bagian dari sekutu barat dan memang disupport untuk dilakukan penguatan supply chain, fasilitas militer hingga kesehatannya oleh negara-negara barat, terutama yang ada di wilayah Eropa Timur. Tetapi Gaza misalnya itu menjadi lebih tragis lagi karena banyak negara di sekitarnya yang tidak berdaya karena dikekang oleh Israel dan kroninya. Lantas kenapa kita harus bahas untuk merespon ini? Nah, WHO sebenarnya sudah mencoba untuk menjembatani banyak sekali kepentingan agar klinik lapangan dibangun, layanan sosial kemanusiaan dibuka, bantuan obat-obatan disuplai, dan pada akhirnya diharapkan agar kasus-kasus kejadian penyakit degeneratif karena akses yang buruk, antimikroba ini bisa ditangani dengan baik, dan juga bagaimana penanganan kesehatan secara tepat dan masif itu dilakukan. Tapi semua menjadi tidak berdaya ketika perang terus terjadi. Ketidakpedulian global juga entah bagaimana caranya untuk memulai kembali. Lantas pertanyaannya, apa dampaknya untuk Indonesia? Adakah negara kita yang notabene ribuan mil jauhnya dari pusat-pusat konflik itu berdampak? Pertanyaan ini kadang sering muncul dan kadang menjadi semacam paradoks ya. Kenapa kita harus mengurus negara lain? Sobat Sehat Indonesia, kita ini hidup di zaman yang boundaryless. Kita sebenarnya tidak lagi ada batas. Cukup pandemi COVID-19 itu sudah membuktikan betapa antar bangsa, antar negara terjadi transmisi yang cepat. Kalau terjadi antimikroba resisten, itu juga akan ada di Indonesia. Orang-orang yang tadinya terjadi AMR di wilayah perang seperti Ukraina, Lebanon, atau bahkan di Gaza, Palestina, kalau mereka hadir dan juga bermobilisasi di Indonesia, pada akhirnya juga akan berkaitan dengan pengaruh global ini. Ketahanan kesehatan global itu adalah urusan domestik sekarang. Jadi walaupun kita bicara negeri-negeri orang yang sedang konflik, tetapi dampaknya termasuk bidang kesehatan sesungguhnya menyangkut ketahanan kesehatan kita sendiri di dalam negeri. Krisis ekonomi dan kesehatan masyarakat juga berpengaruh. Sobat Sehat, andai tempo hari 12 hari perang antara Israel dan Iran itu tidak dilakukan ceasefire sekarang atau gencatan senjata, boleh jadi Selat Hormuz ditutup. 20% lalu lintas perdagangan minyak dunia ada di situ. Kalau ditutup Selat Hormuz, inflasi akan terjadi, harga rupiah akan merosot tajam, daya beli negara kita menjadi melemah, ekonomi dalam negeri menjadi suram, dan yang paling juga berdampak adalah terhadap perbekalan kesehatan. Kita tahu alat kesehatan dan perbekalan farmasi kita itu diperdagangkan dengan dolar, termasuk yang cukai dan teksnya cukup tinggi. Jadi kalau kita harga rupiahnya kita melemah, maka
sumber daya ekonomi dan kesehatan kita pasti terganggu. Supply chain layanan kesehatan pun akan terganggu. Jadi krisis ekonomi dan krisis kesehatan masyarakat itu dekat sekali. Seperti jari tengah dan jari telunjuk. Begini dia, satu rantai, satu keadaan. Sobat Sehat, ada hal yang menyangkut ketegangan kawasan dan kesehatan mental yang harus kita jaga. Di Tiongkok, Cina saat ini sedang mengembangkan ekonomi yang maju dan mandiri. Tetapi dekat dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara, termasuk Taiwan yang memang menjadi pulau yang disengketakan, itu terjadi tensi antar bangsa yang luar biasa, berpengaruh terhadap psikologi nasional, dan juga mungkin akan berkaitan dengan nuclear anxiety yang mungkin kita bahas sebagai kekhawatiran dan kecemasan perang. Nah, kita perlu untuk merelaksasi ini, kita juga harus mencari jalan keluar agar kesehatan masyarakat lebih berdaya dengan arus pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan melalui kesehatan mental yang lebih baik. Sobat Sehat Indonesia, jangan sampai kita mengalami anxiety global, kekhawatiran yang berlebihan karena generasi Z dan post generasi Z kita mengarah kepada gangguan ini. Mudah-mudahan dengan adanya peran untuk negara kita terlibat dalam percaturan internasional, lobby dan relasi yang baik, kita juga akan mencari solusi yang lebih baik untuk masyarakat kita supaya keadaan global tidak membuat kita tidak baik-baik selamanya. Kita ingin semuanya kembali baik-baik saja, dan untuk itu negara kita harus mampu melobi dan juga menjadi lebih mandiri secara perbekalan kesehatan dan ekologi, termasuk lingkungan kita juga menjadi lebih sehat. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.